Salam satu lumpur untuk sahabat petani padi lokal. Nah, untuk video kali ini sudah ada di depan kita ini serangan yang paling familiar terjadi di pertanian kita. Saya yakin ini kalau padinya daerah kita lagi tanam atau sudah memasuki umur 20 HST atau seterusnya, di bulan September ini pasti banyak serangan yang seperti di video ini. Banyak juga petani menganggap bahwa serangan hama ini tidak terlalu berbahaya, cukup dengan melakukan pemupukan, maka daunnya akan baru kembali atau akan sembuh sendiri. Maka di sini kita perlu menganalisa atau kita perlu memahami dulu serangan ini di saat umur padi berapa, supaya kita bisa mencegahnya seusia dini. Jika serangan hama penggulung daun ini di masa vegetatif, maka ini tidak terlalu berbahaya karena di masa generatif nanti hama ini akan hilang sendiri. Cuma di video ini kita memperlihatkan serangan hama penggulung daun atau pelipat daun ini terserangnya di saat masa generatif atau di masa memasuki usia bunting. Jika serangan hama penggulung daun ini di usia bunting atau usia generatif, ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan kita atau berpengaruh terhadap pertumbuhan padi nanti, karena ulat-ulat ini akan menyerang daun-daun bendera padi. Maka di sini sudah dipastikan jika daun bendera ini rusak, maka penghasilan atau peningkatan daripada gabah ini akan menurun. Dan juga di samping itu, selain serangan hama ulat penggulung daun, juga dibarengi dengan hama ulat penggerek batang. Dia nanti waktu keluarnya malai, maka dia akan masuk melalui leher daripada malai tersebut dan akan turun ke pangkal atau ke bawah padi, ke bawah batang padi, dan disitulah dia akan memakan semua batang padi. Maka sudah dipastikan kita harus membasmi menggunakan obat-obat yang sistemik. Nah, disarankan nanti kalau penyepraiannya melakukan obat yang sistemik. Kalau untuk cara kerja obat kontak dan lambung ini saya tidak menyarankan, karena ulat penggulung daun ini dia sendiri bermain di dalam lipatan daun, dan jika kita spray menggunakan obat kontak dan lambung, maka sudah dipastikan ulat-ulat ini tidak terkena dengan pestisida tersebut atau insektisida tersebut. Ini contoh hama penggulung daun. Maka waktu penyepraiannya lebih baik dilakukan di saat pagi hari atau sore hari, karena hama ini masih ada di pelipatan-pelipatan daun. Di sini kita menggunakan insektisida dan juga fungisida sekaligus, karena mengingat padi sudah memasuki usia bunting atau sudah keluar malai sekitar 2%, maka kita terus mencampur menggunakan fungisida Amistartop. Dan juga untuk insektisida sendiri kita gunakan insektisida Virtaku, karena cara kerja insektisida Virtaku ini dia sistemik. Karena obat sistemik ini sangat bagus jika untuk penyepraian ulat penggulung daun, karena ulat penggulung daun tidak akan langsung terkena obat yang kita spray, maka kita gunakan obat yang sistemik. Untuk takarannya sendiri kita melakukan 3 tahap. Yang pertama, untuk pencegahan kita lakukan 5 mili per 16 liter air. Untuk serangan sedang kita gunakan 7 mili per 16 liter air, dan untuk serangan berat kita gunakan 10 mili per 16 liter air. Karena kita di sini serangannya sedang, maka kita gunakan sebanyak 7 atau 8 mili per 16 liter air. Dan kita mencampur dengan fungisida Amistartop, karena obat ini sama-sama dari Syngenta, maka kita langsung duetkan. Untuk takarannya sendiri Amistartop ini kita gunakan sebanyak 7 mili per 16 liter air, karena usianya masih masa bunting. Dan nanti kita akan spray lagi di saat keluar malai sekitar
sekitar selang beberapa belas hari, dan kita lakukan di saat usia memasuki hampir menguning. Kita juga menggunakan, cuma kita buatkan nanti dengan MKP. Ini dua andalan kita untuk MT kedua ini, yaitu Amis Startup dan juga Virtaku dari Syngenta. Nah, untuk sahabat petani padi lokal, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya nanti ada notifikasi yang masuk dari petani padi lokal jika ada update-update video yang terbaru.